selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita kembali akan belajar tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, apakah anak-anak hari ini sudah siap untuk belajar? Baiklah, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, anak-anak dapat memahami isi pada teks pendek. Yang kedua, anak-anak dapat melakukan gerak kepala dan gerak badan. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan perkalian pada soal cerita. Yang keempat, anak-anak dapat menjelaskan dan mempraktekkan gerakan meliukan badan dalam permainan lingkaran simpai. Yang kelima, anak-anak dapat menjelaskan ciri benda padat. Dan yang terakhir, anak-anak dapat memahami sikap yang sesuai dengan aturan. Baiklah, kita langsung saja pada materi yang pertama. Di sini ada teks cerita atau teks pendek. Kita baca bersama-sama. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, anak-anak, kita perhatikan teks berikut. Pada setiap kalimat diakhiri dengan tanda baca titik, yang artinya ketika kita selesai membaca satu kalimat, ada jeda atau kita harus berhenti agak lama, baru kita melanjutkan untuk membaca kalimat berikutnya. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Baiklah, kita lanjut. Nah, tadi Udin dan teman-temannya, yaitu Lani, memetik buah. Sekarang anak-anak perhatikan gerakan yang dilakukan Lani saat memetik buah. Nah, anak-anak bisa mencontohkan gerakan yang dilakukan Lani. Anak-anak juga bisa mencontohkan gerak menyapu halaman, menyiram bunga seperti yang anak-anak sudah pelajari waktu kelas 1. Nah, anak-anak, selain menirukan gerakan memetik pohon, memetik buah, menyapu halaman, menyiram tanaman, ada juga gerakan-gerakan tersebut ada bagian-bagiannya, yaitu gerakan kepala dan gerakan tangan. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut. Ini merupakan contoh gerakan yang dimulai dari kepala. Yang pertama, anak-anak menengok ke kanan. Anak-anak boleh sambil mempraktekkan ya di rumah. Yang kedua, anak-anak menengok ke kiri.
Yang ketiga, anak-anak menengok ke atas. Dan yang terakhir, anak-anak menunduk ke bawah. Seperti yang kita lakukan pada pelajaran PJOK minggu-minggu lalu ya anak-anak. Pasti anak-anak di rumah sudah bisa. Nah, tadi sudah gerakan dimulai dari kepala, sekarang gerakan dimulai dari tangan. Yang pertama, anak-anak mengangkat tangan, kedua tangan ke atas, lalu diturunkan ke bawah. Selanjutnya anak-anak mengarahkan kedua tangan ke sebelah kanan dan mengarahkan tangan kembali ke sebelah kiri. Nah, anak-anak, dari teks pendek tadi kita dapat ketahui bahwa Benny dan teman-temannya memetik jambu. Benny memetik 7 jambu, Udin memetik 7 buah jambu, Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Nah, anak-anak, ini kita kerjakan dengan cara perkalian atau penjumlahan berulang yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, Benny memetik 7 jambu. Kita anggap ini gambar jambu ya anak-anak. Lalu Udin memetik 7 buah jambu. Dan Lani juga memetik 7 buah jambu. Untuk kita ketahui berapa hasilnya, kita jumlahkan masing-masing buah yang mereka petik. 7 jambu dari Benny, 7 jambu dari Udin, 7 jambu dari Lani. 7 ditambah 7 ditambah 7. Nah, perkalian penjumlahan berulangnya yaitu sebanyak 3 kali. Bilangan yang sama yaitu 7. 3 kali 7 sama dengan 21, atau 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 21. Anak-anak masih ingat kan bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang pada bilangan yang sama. Oke, lanjut anak-anak. Nah, setelah memetik buah jambu, Udin dan teman-temannya bermain lingkaran simpai. Apakah anak-anak pernah bermain lingkaran simpai? Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, yang belum kita boleh melihat bagaimana sih permainan simpai. Kita lihat bersama-sama ya anak-anak. Nah, itu tadi permainan lingkaran simpai. Nah, anak-anak, dalam bermain simpai kita perlu meliukkan badan dan kita butuh kerjasama dengan teman seperti video yang kita lihat tadi. Nah, anak-anak boleh bermain bersama teman-teman di rumah atau bersama keluarga permainan simpai ini. Nah, anak-anak, minggu lalu anak-anak sudah belajar
wujud benda. Ada apa saja anak-anak? Yang pertama ada benda cair, ada benda padat, dan ada benda gas. Nah, anak-anak, simpai atau benda yang digunakan dalam permainan simpai itu merupakan benda apa anak-anak? Iya, benda padat. Kita baca teks benda padat berikut. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ingat ya anak-anak, bentuk benda padat itu tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, anak-anak, selain simpai, ada banyak benda-benda padat yang ada di sekitar kita, termasuk di rumah anak-anak. Anak-anak boleh memperhatikan benda-benda yang ada di rumah anak-anak, yang mana termasuk benda padat, yang mana termasuk benda cair, dan benda gas. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah bermain bersama teman di rumah teman? Jika pernah, ketika bermain di rumah teman, ada beberapa aturan yang harus kita ketahui dan kita patuhi. Apa saja? Yang pertama, sebelum masuk, kita mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Setelah masuk, setelah bermain di dalam, kita menjaga ketenangan saat bermain, tidak boleh berisik. Yang ketiga, kita tidak boleh mengambil barang dan membuang sampah sembarangan. Jadi kita dimanapun berada harus menjaga kebersihan. Yang terakhir, kita menggunakan mainan setelah diberi izin. Jangan kita mengambil tanpa seizin yang punya rumah atau teman kita. Nah, ada beberapa juga aturan-aturan yang ada di rumah ketika kita bermain bersama teman di rumah teman. Selain di rumah atau di rumah teman, juga ada aturan yang terdapat di sekolah. Yang pertama yaitu menjaga ketenangan saat kita berada di dalam kelas. Yang kedua, membuang sampah di tempat sampah. Yang ketiga, menyapa teman dan guru dengan ramah. Yang keempat, keluar kelas saat mendapat izin dari guru. Selanjutnya, tidak makan dan minum saat kegiatan belajar berlangsung. Nah, Ibu percaya anak-anak ketika kemarin di sekolah dan nanti kita akan kembali belajar di sekolah, Ibu percaya bahwa anak-anak dapat menjalankan aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye.